Baik, para audiens dan seluruh pemirsa penonton di rumah dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan pemaparan materi daripada narasumber kita pada sore hari ini. Baik, untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak Hilmar Farid, PhD, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia, dengan materinya berjudul Perjuangan Sisingamangaraja ke-12 adalah citra dan kekayaan budaya bangsa. Kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Horas. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, para Bupati, Wali Kota, Pangdam, dan juga pejabat dari seluruh Sumatera Utara yang hadir pada kesempatan ini, dan Bapak Ibu peserta acara yang saya hormati. Pertama-tama terima kasih undangannya untuk turut sumbang pikiran di dalam kegiatan ini yang saya kira adalah kegiatan yang sangat penting. Kita memperingati tokoh bangsa Batak, Sisingamangaraja ke-12 di dalam kesempatan ini, dan tentu kita yang hadir sudah mengetahui perjalanan sejarah beliau, perjuangannya melawan kolonialisme, dan juga maknanya bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Jadi saya tidak bermaksud dalam kesempatan ini untuk istilahnya itu menggarami laut, ya, memberitahu kepada yang sudah tahu tentang perjalanan sejarah Sisingamangaraja 12, tapi ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk melihat sekali lagi masalah kepahlawanan di dalam kebudayaan kita. Kita tahu bahwa tokoh-tokoh nasional kita, para pahlawan nasional, ditetapkan secara resmi oleh pemerintah melalui sebuah proses penilaian yang saksama, dan tentunya keputusan untuk mengangkat seseorang menjadi pahlawan nasional dipikirkan secara masak. Ya, bukan hanya artinya di dalam sejarah, tetapi juga maknanya bagi kita di masa sekarang dan di masa depan. Dan Sisingamangaraja sendiri ditetapkan pada tahun 1961 menjadi pahlawan nasional. Jadi saya kira ada baiknya kita melihat sedikit makna dari kepahlawanan dalam kehidupan kita sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ini kita melihat memang ada kecenderungan terjadinya penurunan nilai-nilai dalam banyak hal, tetapi khususnya nilai-nilai kebudayaan di dalam masyarakat kita. Kita melihat bagaimana komunikasi sosial yang sekarang ini terjadi melalui media punya kecenderungan untuk mengabaikan ya banyak nilai-nilai positif di dalam masyarakat, dan justru mengangkat hal-hal yang selama ini berhasil kita kendalikan dengan baik. Ya, sehingga kita selalu melihat atau sering kali melihat ada keramaian di media sosial, kehebohan yang kemudian menyita banyak sekali energi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan kembali memperingati tokoh pahlawan nasional seperti Sisingamangaraja 12 ini, kita sangat berharap bahwa masyarakat kembali melihat bagaimana penghargaan terhadap orang-orang yang di masa lalu melakukan pengorbanan, ya, agar kita bisa tegak sebagai bangsa. Para pahlawan nasional ini kualitas utamanya adalah orang-orang yang membela kaumnya, menghadapi ketidakadilan, dan berbuat betul-betul untuk kepentingan orang banyak. Dan seringkali di dalam prosesnya mengorbankan kenyamanan, kenikmatan pribadi
Dan itu kita lihat dengan sangat jelas di dalam tokoh Singamangaraja 12 sekarang ini. Dan kualitas seperti ini tentunya sangat kita harapkan muncul dari generasi-generasi penerus Singamangaraja 12. Jadi kalau ada yang boleh digarisbawahi dari nilai kepahlawanan beliau, yaitu tidak lain adalah pengorbanan yang dilakukan, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan kenikmatan, meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi untuk mengemban tugas membela kaumnya menghadapi ketidakadilan. Ya, jadi ini satu nilai yang saya kira sangat penting dan sangat relevan di dalam keadaan kita sekarang ini, apalagi kita sekarang sedang berjuang juga melawan satu wabah penyakit COVID-19 yang belum ditemukan katakanlah obat mujarabnya sehingga bisa diakhiri, sehingga kita semua memang dituntut untuk mengerahkan energi, pemikiran, waktu, dan juga sumber daya yang tidak kecil menghadapi semua itu. Dan tentunya di dalam proses kita juga harus melakukan pengorbanan-pengorbanan untuk sementara meninggalkan kenikmatan, kenyamanan, tidak bisa berkumpul dengan orang banyak, tidak bisa berkumpul dengan keluarga, harus membatasi diri. Dan itu saya kira dengan melihat perjalanan dari Singamangaraja 12, kita bisa belajar banyak ya bagaimana kita harus bisa menahan diri, mengorbankan apa-apa yang selama ini kita nikmati demi keselamatan bersama. Ya, itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Hal kedua, bahwa memperingati para pahlawan nasional kita bukan sekedar kita mengenang masa lalu. Ya, tetapi kita belajar dari sejarah untuk memahami dunia kita yang kita hidupi sekarang ini lebih baik, dan juga agar bisa merumuskan langkah-langkah ke depan yang lebih baik pula. Jadi pembicaraan mengenai pahlawan nasional hendaknya tidak berhenti hanya tentang keagungan masa lalu, tetapi juga tentang maknanya bagi kita hari ini dan di hari depan. Dan saya kira kalau bicara tentang tokoh-tokoh pahlawan nasional seperti Singamangaraja 12, tentu kita juga bicara tentang satu kata kunci yang namanya identitas. Ya, bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Singamangaraja dan orang Batak di masa itu ketika melawan kolonialisme meneguhkan identitas kultural dari masyarakatnya. Dan identitas inilah yang kita bawa dari waktu ke waktu sebagai kompas, sebagai penunjuk arah di tengah begitu hebatnya arus informasi dari berbagai penjuru dunia yang turut membentuk kehidupan kita sekarang. Tetapi kalau kita memiliki kompas yang mantap, kita memiliki identitas yang kuat, maka kita bisa berharap langkah-langkah ke depan untuk menghadapi berbagai macam tantangan juga akan menjadi lebih mudah. Jadi ini adalah hal kedua saya kira yang penting ketika kita bicara tentang para pahlawan nasional. Mereka menjadi semacam penjuru atau penunjuk arah tentang tempat kita di masa sekarang dan juga bagaimana kita mengarungi masa depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi terima kasih atas undangannya untuk turut sumbang pikiran. Saya sangat berharap forum ini akan membawa manfaat yang baik bagi kita semua, bukan hanya bagi masyarakat di Sumatera Utara, khususnya orang Batak, tetapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rahayu dan Horas. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hilmar Farid, PhD, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia yang telah memaparkan materinya. Ada 2 poin tadi saya catat bahwa makna kepahlawanan dari para pahlawan itu yang penting dalam kehidupan kita, di mana mereka telah memberikan pengorbanan ya untuk kepentingan bangsa, kepentingan bersama. Yang kedua adalah bukan sekedar hanya mengenang, tetapi memperingati kepahlawanan, tetapi makna itu harus kita dapatkan untuk hari ini dan juga untuk hari depan. Baik.